Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Pramita, guru biologi SMA Negeri 7, Kota Tangerang Selatan. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 di Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran PPL Siklus 2 yang dilakukan secara daring. Model pembelajaran yang dilakukan adalah problem-based learning dengan metode diskusi. Pembelajaran untuk PPL Siklus 2 dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Untuk kegiatan asinkronus menggunakan aplikasi Google Classroom. Berikut adalah contoh kegiatan asinkronus yang sudah diberikan kepada peserta didik di kelas yang menjadi sasaran PPL, yaitu kelas 10 IPA 2. Peserta didik diberikan LKPD dan modul tentang virus 3 hari sebelum kegiatan sinkronus dilakukan. Untuk kegiatan sinkronus dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Peserta didik diberikan link Zoom Meeting pada aplikasi Google Classroom. Berikut adalah contoh video kegiatan sinkronus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dipimpin doa. Farel. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Terima kasih Farel. Sama-sama, Bu. Oke. Ibu akan share screen dulu ya, sebentar. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, supaya lebih semangat lagi ya, kita belajar. Kita nyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional ya, Bangun Pemudi-Pemuda. Kalian boleh ikut nyanyi, oke? Harus tetap dijaga, ada memakai masker, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan isi link absen dulu terlebih dahulu. Sudah ada di chat, sudah ada belum? Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang wanita sedang bersin, kebetulan dia lagi flu ya, terus kena ke kucing. Kira-kira apakah virus flu ini bisa menular ke kucing? Saya, Bu. Ya, boleh. Siapa ini bicara? Oke, Nur Faizi. Ya, silakan Nur Faizi. Menurut Nur Faizi gimana? Kalau menurut saya bisa sih, Bu. Soalnya kucing saya pernah sakit flu juga. Karena saya flu juga, akhirnya ketularan gitu, Bu. Oh gitu, berarti mungkin gitu ya? Mungkin, Bu. Mungkin. Ketika kamu belajar ciri-ciri virus itu cirinya ada apa aja coba? Ada yang masih ingat? Ciri-ciri Dapat virus? memperbanyak diri. Oke, dapat memperbanyak diri. Memperbanyak dirinya di mana? Sel inangnya, Bu. Oke, sel inang itu apa? Makhluk hidup, Bu. Oh, makhluk hidup. Oke, berarti virus harus masuk dulu ke tubuh makhluk hidup. Berarti kalau misalnya perempuan ini bersin, bisa ya masuk ke tubuh kucing?
Bisa, Bu. Bisa. Bu. Tapi kalau terserang flu-nya belum tentu ya. Gitu kan? Tergantung juga daya tahan tubuh kucingnya ya. Iya, Bu. Oke. Sesuai dengan apa yang tadi gambarnya kita lihat, jadi materi kita hari ini adalah tentang virus. Nah, virusnya yang akan dibahas karena kemarin kita sudah belajar ciri, struktur, kemudian klasifikasi. Nah, sekarang kita bahas tentang replikasi dan peranan virus. Oke ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita masuk ke materi, kita lihat dulu ada kompetensi dasar yang harus kalian capai ketika belajar materi virus. Yang pertama ini 3.4, ini sama seperti yang minggu lalu ya, menganalisis struktur dan replikasi serta peranan virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Nah, ini ada tambahan 4.4, ini untuk nilai keterampilan ya, kompetensi keterampilan. Ada melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan bermasyarakat ya, dalam kehidupan terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya melalui berbagai media informasi. Nah, ini untuk kompetensi dasar keterampilan. Dari kompetensi dasar tersebut nanti akan diuraikan menjadi indikator. Nah, indikatornya ini ya, kalian harus bisa menganalisis proses replikasi virus itu seperti apa, kemudian menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Kemudian untuk keterampilannya nanti kalian Ibu minta untuk membuat poster ya tentang bahaya virus gitu. Kalau di indikator kan tentang bahaya virus HIV ya, sehingga mengakibatkan AIDS. Nah, karena sekarang sedang boomingnya COVID-19, maka kalian boleh pilih ya, boleh AIDS, boleh juga COVID-19 gitu ya. Lihat selanjutnya. Nah, dari indikator tersebut tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan pembelajaran problem based learning berupa masalah-masalah yang ada pada LKPD, kalian bisa menganalisis proses replikasi virus, yaitu ada daur litik dan daur lisogenik ya. Kemudian menganalisis peranan menguntungkan dan merugikan dalam aspek kesehatan masyarakat, berarti nanti harus dikaitkan dengan kesehatan masyarakat. Kemudian nanti di akhir kalian akan membuat poster tentang virus, bahayanya, dan juga cara menghindari dari penularan virus ini gitu ya, dengan rasa religius, disiplin, gotong royong, percaya diri, toleransi, dan jujur. Nah, ini peta konsep yang akan dipelajari ketika kita membahas materi virus. Kemarin sudah kita bahas tentang ciri-ciri, struktur, gitu, klasifikasi ya. Hari ini kita bahas tentang bagaimana virus memperbanyak diri dan peranan virus. Sekarang kalian bisa perhatikan slide yang Ibu tampilkan ya. Di sini ada 2 berita dari portal berita online. Yang pertama judulnya CDC buktikan orang yang terinfeksi COVID-19 usai vaksinasi. Katanya kalau udah vaksin terus kena COVID mengalami gejala yang ringan. Nah, ini beritanya sudah ada di LKPD kalian ya, sudah kalian baca juga. Kemudian yang satu lagi dibilang bahwa judulnya sehari usai suntik vaksin seseorang demam lalu meninggal. Oke. Nah, ini berarti 2 pernyataan yang berbeda dari berita ini. Gitu. Kira-kira pendapat kalian gimana tentang berita ini? Untuk artikel yang pertama, berita yang pertama, CDC membuktikan orang yang terinfeksi COVID-19 usai vaksinasi alami gejala ringan. Menurut saya itu benar karena kan ketika kita divaksin itu di dalam vaksin itu kan ada virus yang dilemahkan. Oke. Imun kita dibiasakan atau biar terbiasa dengan si virus itu. Jadi ketika dia terpapar, si imun kita udah tahu kalau udah mengenal si virus itu. Jadi jadi dia udah ada perlawanan gitu ya? Ya, perlawanannya nggak selama sebelumnya. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih aware gitu ya. Jadi udah tahu nih kira-kira yang masuk kumannya yang mana gitu ya. Oke, kalau berita yang kedua gimana? Ini bertolak belakang kan? Iya, bertolak belakang. Menurut saya orang yang meninggal setelah vaksin itu disebabkan bukan karena vaksinnya. Karena penyakit bawaan, mungkin dia sebenarnya dia punya penyakit bawaan tapi dia nggak bilang waktu mau vaksin. Okay. Terus bisa juga dia nggak cocok sama obat-obat yang ada di dalam vaksinnya. Oke, berarti faktornya lebih ke faktor dalam gitu ya? Iya. Jadi setelah ini kalian akan masuk ke dalam kelompok masing-masing. Kemarin sudah Ibu sampaikan juga nama-nama kelompoknya ya.
Nah, ini nama-nama kelompoknya untuk mengingatkan kalian kembali. Jadi kelompok 1 itu namanya kelompok Sinovac, ya. Kelompok 2 itu kelompok AstraZeneca, kelompok 3 itu kelompok Pfizer, dan kelompok 4 namanya kelompok Moderna, ya. Jadi sesuai dengan yang sekarang lagi booming nih nama-nama vaksin, ya. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, gitu ya. Kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD gitu. Untuk kelompok 1 tidak usah membahas semuanya, kalian cukup diskusikan kegiatan 1 untuk nomor 1 sampai 3. Ya, kemudian untuk kelompok 2 itu mendiskusikan yang nomor 4, kemudian kelompok 3 berarti di kegiatan 2 mendiskusikan nomor 5 sampai nomor 7 ya, sedangkan kelompok 4 ini mendiskusikan untuk jawaban nomor 8 gitu. Setelah itu nanti kalian bikin PowerPoint-nya ya. Bikin PowerPoint kemudian dipresentasikan setelah diskusi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Waktu diskusi 15 menit. Silahkan boleh bergabung dengan kelompoknya di breakout room. Halo Ibu. Iya. Gimana diskusinya? Sudah? Nanti jangan lupa siapkan PPT-nya. PPT-nya udah dibuat? Udah, Bu. Udah, oke. Coba untuk nomor 4, itu yang dibahas tentang apa ya? Tentang replikasi virus, Bu. Oke, di situ kan ada dua daur ya? Iya, Bu. Oke, daur apa aja sih? Litik sama lisogenik, Bu. Oke, sekarang bedanya litik sama lisogenik ada yang bisa kasih tahu? Kalau litik itu dia merusak sel inangnya, Bu. Kalau lisogenik itu tidak merusak sel inangnya, Bu. Oke, nanti dijelaskan ke teman-temannya ya. Kalau bisa kalian kaitkan dengan yang pertanyaan nomor 1, 2, 3. Enggak, pertanyaan nomor 1, 2, 3 itu kan virus HIV. Iya. Nah, kalian kan udah nyari juga nih. Itu kan hubungannya sama yang penyakit, Bu. Hubungannya sama penyakit. Nah, kan kalian menanggapi kelompok 2 nih nanti kan? Iya. Maaf, menanggapi kelompok 1. Yang Pfizer, Bu. Iya. Nah, nanti ketika kalian menanggapi kelompok 1, dikaitkan dengan virus ini. Dengan si daur litik dan daur lisogenik gitu. Kan virus HIV itu katanya masa inkubasinya bertahun-tahun. Iya. Nah, ada yang tahu alasannya kenapa? Dia termasuk itu sih, Bu, lisogenik. Iya, betul. Oke, silakan dilanjutkan. Ibu akan ke kelompok lain ya. Ya, selamat datang kembali anak-anak di main room. Gimana? Diskusinya lancar? Iya, Bu. Lancar. Oke, PowerPoint-nya sudah dibuat? Sudah? Oke, udah ngangguk-ngangguk berarti sudah nih ya. Udah siap. Oke, seperti janji kita di awal, setelah kalian diskusi, maka nanti akan dilakukan sesi presentasi ya. Untuk itu, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Denomira, bersama rekan saya Azaria Ayuni Lestari dari kelompok 2 atau kelompok AstraZeneca. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang reproduksi virus. Azaria, silakan. Slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaria Ayuni Lestari. Saya akan menjelaskan siklus 1 pada gambar di samping. Siklus di samping disebut sebagai siklus litik bakteriofag. Siklus litik atau daur litik merupakan daur reproduksi virus dengan cara menghancurkan sel inangnya. Siklus litik memiliki beberapa tahapan dan juga fase, bisa dilihat dari gambar di samping. Untuk tahap A1 disebut sebagai tahap adsorpsi. Pada tahap adsorpsi, virus menempel pada sel inangnya. Sel inangnya berupa bakteri. Tempat penempatan virus terletak pada bagian yang mengandung protein tertentu yang dapat dikenali oleh reseptor. Reseptor merupakan molekul protein yang menerima sinyal dari virus. Lalu, pada gambar A2 disebut sebagai tahap injeksi atau tahap penetrasi. Pada tahap adsorpsi, enzim glycogen telah menghancurkan lubang atau dinding bakteri atau sel inangnya. Ketika di tahap injeksi, maka virus akan memasukkan materi genetik DNA atau RNA-nya ke dalam lubang yang telah disediakan. Untuk tahap yang B disebut sebagai tahap eklifase. Pada fase eklifase,
Setelah bercampur dengan sitoplasma inang, DNA virus mengambil alih kendali DNA. Di sini, materi genetik yang dibawa oleh virus digunakan untuk memproduksi protein yang diperlukan oleh virus. Untuk gambaran C, disebut sebagai tahap sintesis dan juga replikasi. Ketika DNA fage masuk ke dalam bakteri, maka DNA fage akan membunuh sel inangnya, yaitu bakteri, sehingga tidak dapat berfungsi lagi. Kemudian, DNA virus akan mengambil alih dan mengendalikan kehidupan sel inangnya secara utuh. Lalu, DNA virus ini akan mereplikasikan dirinya sehingga menghasilkan komponen-komponen virus yang baru seperti ekor, rambut ekor, dan kepala. Untuk gambar D, tahap perakitan. Pada tahap ini, komponen-komponen virus yang telah dihasilkan pada tahap sintesis, yaitu kepala, ekor, dan serabut ekor, akan mengalami proses perakitan untuk menjadi virus yang baru. Biasanya, virus yang dihasilkan itu bisa 100 sampai dengan 200 buah virus. Untuk tahap E atau tahap terakhir, disebut sebagai tahap lisis atau pembebasan. Setelah virus-virus itu terbentuk sempurna atau telah dibentuk pada tahap perakitan, maka enzim lisozim akan menghancurkan sel inangnya, kemudian diikuti pelepasan virus-virus baru. Lalu virus-virus baru itu akan mencari sel lain untuk kemudian menginfeksinya dan memajukan siklus hidup mereka. Siklus lisogenik dalam biologi merupakan siklus reproduksi virus selain siklus litik. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur, tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Pada gambar B1, itu adalah tahap penggabungan. Di tahap ini, DNA virus dan bakteri akan bergabung yang akan membentuk sebuah profag. Untuk gambar B2, itu adalah replikasi. Tahap ini terjadi dikala profag membelah. Sel bakteri yang membelah akan menghasilkan 2 sel bakteri yang masing-masing mengandung profag. Semakin sering bakteri melaksanakan pembelahan sel, maka akan semakin banyak pula virus yang dihasilkan. Untuk gambar B3, itu adalah tahap pemisahan. Di sini DNA bakteri dan DNA virus berpisah. Setelah tahap ini, profag akan penggabungan ke induknya lagi dan berulang-ulang untuk melakukan siklus lisogenik. Tetapi, pada kondisi tertekan, profag akan memisahkan diri dari DNA virus dan masuk ke fase litik, di mana DNA virus melakukan sintesis untuk membentuk bagian-bagian virus baru. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan sedikit share screen tentang ini ya, sebentar. Ini daur hidupnya, ada daur litik dan lisogenik. Ingat tahapannya itu ada adsorpsi, penetrasi, kemudian ada sintesis, ada perakitan dan juga lisis. Ini daur litik ya. Bedanya dengan daur lisogenik itu di sini ya. Jadi dia pada saat virus sudah masuk DNA-nya ke dalam sel inangnya, dia tidak bisa mengambil alih DNA inangnya karena daya tahan tubuh inangnya bisanya kuat gitu ya. Jadi dia ikut hanya bergabung saja, kemudian akan membentuk profag, ya, profag lalu bereplikasi gitu. Jadi bedanya daur litik sama lisogenik di situ. Yang ini tidak menghancurkan, sedangkan litik yang menghancurkan. Nah ini tahapannya ya, kalian tadi sudah bahas. Oke, nah ini kaitannya sama peranan. Jadi peranan virus itu biasanya di bidang rekayasa genetika dan di bidang kedokteran. Salah satunya tadi untuk pembuatan vaksin. Ya, vaksin sudah kita gunakan pada saat mulai dari lahir. Kalian ada vaksin BCG, DPT, campak gitu ya. Tujuannya apa vaksin? Seperti yang dibilang oleh kelompok 3, bahwa vaksin itu bisa memunculkan daya tahan tubuh kita, ya, membentuk antibodi yang dirangsang dari vaksin yang masuk. Ya, nah ini peranan yang merugikan. Ini menyerang tumbuhan. Oke, selanjutnya, nah ini yang menyerang hewan itu ada paramyxo, Coxsackie. Nah, paramyxo ini mengakibatkan penyakit tetelo ya. Terus ada bovine papilloma, ini kutil pada hewan. Coxsackie ini penyakit penyakit kuku dan mulut. Terus ada rhabdovirus. Rhabdovirus ini rabies anjing gila ya. Ini banyak air liur biasanya di sini. Nah, ini yang menyerang manusia ada herpes, varicella zoster ini cacar air ya. Papilloma kutil, paramyxo biasanya campak. Kemudian ada mumps virus, ini gondong ya, menyerang kelenjar ludah. Kemudian ada orthomyxo, corona, ini bisa mengakibatkan influenza, flu gitu ya. Terus ada polio. Nah, ini menyerang ke otot kita. Oke. Sekarang dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini?
Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oh ya, boleh. Ija, silakan. Jadi dari pembelajaran hari ini, ya saya menyimpulkan bagaimana cara virus bereplikasi atau memperbanyak diri dan beberapa tahapannya. Kalau bagaimana cara virus bereplikasi itu, pertama virus hanya mampu bereplikasi dengan membajak sistem reproduksi sel dan mengalihkannya untuk memproduksi struktur genetik virus. Jadi virus tidak dapat bereproduksi di luar sel hidup dan harus bergantung pada sel inang untuk bisa bertahan hidup. Tahapan-tahapan replikasi virus yaitu ada tahap adsorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis dan tahap pematangan. Poin kedua, apakah peranan positif dan negatif virus? Berikan masing-masing 2 contoh menurut saya. Yang pertama itu positif. Positifnya itu adalah virus dapat dibuat menjadi vaksin yang bertujuan agar tubuh menghasilkan antibodi, juga dapat digunakan untuk membunuh bakteri. Yang kedua, dimanfaatkan untuk terapi gen, digunakan untuk memproduksi protein viral yang berguna untuk memproduksi protein viral bagi industri dan kepentingan peneliti. Untuk dampak negatifnya, yang pertama dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, merupakan parasit intraseluler obligat yang dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup menjadi inangnya. Sekian, Bu, yang saya bisa simpulkan dari pembelajaran hari ini. Oke. Ya, terima kasih Puja. Sama-sama, Ibu. Silahkan kalian buka aplikasi Quizizz-nya. Oke, sudah ya? Sudah siap? Kita mulai ya. Kita mulai dari sekarang. Ya, oke, waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang setelah belajar tentang virus, menurut kalian, apa manfaat kita mempelajari materi hari ini? Nah, yuk, Ibu minta tolong Naila aja kalau gitu, Naila. Ya, manfaat kita mempelajari virus hari ini, apa Naila? Menurut saya banyak sih Bu manfaatnya. Jadi kita lebih banyak tahu tentang virus itu sendiri. Terus juga kalau misalkan kita tahu virus itu apa, terus apa aja macamnya, otomatis kita juga bisa tahu gimana cara mengobati dari virus tersebut. Terus kita juga tahu gimana sih cara virus bereplikasi dan lain-lain. Jadi manfaat dari pembelajaran hari ini cukup banyak sih Bu. Jadi bisa mencegah juga ya, karena Bisa kita tahu cara juga, karena kita tahu cara penularannya, kita bisa mencegah gitu ya. Oke, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pembelajaran minggu depan itu nanti adalah pembelajaran tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, Ibu juga sudah kirimkan di Google Classroom itu ada pembuatan poster. Jadi tugas kalian setelah ini minggu depan dikumpulkan posternya. Kriterianya sudah ada di Google Classroom seperti yang Ibu sampaikan ya. Nanti kalian lihat. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, silahkan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dipimpin doa. Menekankan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa sebelum menutup. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Ya, terima kasih Singgi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalian selalu jaga kesehatan ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lip, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya.